Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi para sahabat dengan channel Rumah Cerita. Kali ini masih dengan Pak Tono, dan kali ini akan membacakan kiriman dari Pak Effendi. Jadi kejadian ini sekitar tahun 2020. Dan sebelum dilanjut ceritanya, silahkan yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, supaya nantinya para sahabat bisa mendapatkan pemberitahuan jika channel ini upload video terbaru. Baik, cerita dilanjutkan. Cerita kiriman dari Pak Effendi ini berjudul Dia yang akan dimakamkan. Pagi itu di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur, aku masuk si pagi. Aku adalah seorang driver mobil ambulan, dan hari ini semua supir yang biasanya menggunakan mobil ambulan semuanya telah berangkat ke tujuan masing-masing. Ya, perkenalkan, namaku Leo. Aku telah bekerja di rumah sakit ini sekitar 4 tahun. Saat ini aku berusia 28 tahun. Dan aku memang sudah menjadi supir ambulan di rumah sakit ini semenjak aku masuk bekerja di sini. Jadi sudah 4 tahun aku menjadi supir ambulan di rumah sakit ini. Saat itu aku mendapatkan informasi dari salah seorang petugas, seorang perempuan yang bernama Gina. Gina ini berusia sekitar 22 tahun. Mas Leo, ini ada jenazah yang mesti diantarkan, cuman ini jauh mas, karena ke Jawa sana, kata Gina kepadaku. Ya nggak apa-apa Mbak Gina, asal semuanya telah diatur sedemikian rupa, dan kalau bisa ada keluarganya yang turut menemaniku, takutnya aku salah jalan karena ini kan lokasinya cukup jauh. Oke, siap, kata Gina kepadaku. Tak berapa lama kemudian aku menuju mobil ambulan yang biasa aku kemudikan. Dan sebelum itu aku membersihkan dulu mobil yang akan aku bawa keluar kota ini. Aku cuci dulu mobil itu dan dalemannya pun aku bersihkan juga. Kemudian aku semprotkan juga pengharum ruangan supaya mobilku ini aromanya menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang kalau untuk mengantarkan jenazah yang agak jauh, terkadang timbul bau-bau yang kurang sedap di dalam mobil ini. Aku telah menunggu kurang lebih 2 jam semenjak aku diberitahukan Mbak Gina, tapi ternyata sampai sekitar jam 10 belum ada tanda-tanda kalau aku diminta untuk langsung berangkat, karena jenazah yang akan aku kirimkan pun
sampai saat ini juga ternyata belum dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang membawa sebuah peti, mengangkut sebuah peti. Kurang saat itu aku lihat ada 4 orang dan dia memasukkan ke dalam mobil jenazah yang saat ini tengah aku parkir di dekat ruang jenazah. 4 orang ini kemudian tampak telah memasukkan peti itu ke dalam mobil ambulanku. Dan salah seorang yang mengangkut peti itu yang bernama Akmal, dia adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang aku sudah cukup kenal akrab. Mas Leo, ini alamatnya yang nanti Mas Leo akan datangin ke sana, Mas. Cuman nanti Mas Leo tolong tunggu dulu karena salah satu keluarganya ada yang mengantar dan sampai saat ini mungkin masih dalam perjalanan, belum sampai, Mas. Ya udah, nggak apa-apa, Mas Iqmal, nanti aku tunggu aja, nanti sampai keluarganya datang menemui aku nanti langsung berangkat. Ternyata Mas Iqmal pun saat itu kemudian memberikan aku alamat yang akan aku tuju, dan kemudian Mas Iqmal pun kemudian memberikan aku sebuah amplop yang berisi uang akomodasi dan bensin dan lain sebagainya sebagai biaya untuk perjalananku nanti sampai ke Jawa. Saat itu aku kemudian menunggu beberapa saat karena tak lama kemudian Mas Iqmal dan 3 orang temannya kemudian meninggalkan aku sendiri di mobil ambulan. Saat itu aku sambil merokok masih tetap menunggu keluarga dari sang jenazah ini yang rencananya akan segera diantar ke Jawa Tengah. Dan saat jam telah menunjukkan pukul 11 kurang beberapa menit, tampak ada seorang pria yang datang menghampiriku. Mas Leo ya, ini yang mau nganter jenazah ya, Mas? Kata orang itu. Orang itu kemudian mengenalkan dirinya bernama Pak Salman. Iya Pak, ini saya mau nganterin jenazah nih Pak ke Jawa. Oh iya Mas Leo, ini saya keluarganya. Nanti saya akan bareng dengan Mas Leo. Jadi kalau sekiranya Mas Leo sudah siap untuk berangkat, kita langsung jalan aja Mas Leo, kata Pak Salman kemudian. Dan tanpa meminta persetujuan dari siapapun, saat itu aku langsung mengajak Pak Salman untuk masuk ke ambulan dan kami langsung berangkat. Saat itu sekitar jam 11 lebih beberapa menit aku telah meninggalkan rumah sakit. Kali ini perjalanan yang aku lalui tampak lancar-lancar saja, apalagi saat ini telah untuk sampai Jawa Tengah ini sudah banyak tol yang ada sehingga semua terasa sangat mulus. Saat jam makan pun aku memikirkan mobilku di rest area untuk makan siang dan makan malam. Tapi saat aku menawarkan kepada Pak Salman ini untuk makan siang ataupun makan malam, dengan berbagai macam alasan, Pak Salman rupanya menolak ajakanku ini karena dia berkata bahwa dia sudah membawa bekal.
Dan sesuatu yang cukup aneh yaitu ternyata Pak Salman ini tidak mau untuk turun dari mobil ambulan. Dia tetap berada di mobil ambulan yang aku kendarai. Mobil terus berjalan dan sepertinya aku ini sudah mendekati ke lokasi yang akan aku tuju. Tempat yang akan aku tuju ini adalah sebuah daerah bernama Salatiga. Dan atas petunjuk dari Pak Salman, aku terus melajukan mobilku setelah makan. Dan sekitar jam 8 malam aku telah sampai di kota Salatiga. Dan oleh Pak Salman aku kemudian ditunjukkan arah untuk menuju ke tempat pemakaman. Saat aku tiba di pemakaman itu, ternyata aku telah ditunggu oleh banyak orang. Dan saat itu ada seorang bapak-bapak, ya dia memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Didu. Wah, hebat ya, Mas ini dari Jakarta ke sini bisa nggak nyasar-nyasar, kata Pak Didu kepadaku. Ya gampang Pak, ini ada alamat juga, terus kemudian kan ada yang ngawal juga, kataku kemudian. Oh gitu, ya udah Mas, jenazahnya diturunin aja ya, kata Pak Didu kemudian. Dan kemudian atas bantuan beberapa orang, jenazah itu kemudian diturunkan. Kemudian tampaklah aku berbincang-bincang dengan Pak Didu. Dan karena sebelumnya aku telah memperkenalkan diri, maka Pak Didu ini pun kemudian memanggilku dengan sebutanku yaitu Leo. Mas Leo, orang yang mendampingi di mana Mas? Tadi sih katanya ada keluarganya Pak, cuman kok ini nggak ada. Sampai saya malah nggak lihat dia turunnya Pak. Jadi, karena beliaulah saya jadi gampang ini perjalanannya, kataku kemudian. Dan aku saat itu melihat ke prosesi pemakaman. Aku saat itu berniat untuk istirahat sejenak sambil menunggu mobilku untuk dingin, karena ini perjalanan beberapa jam, maka mobilku aku usahakan untuk dingin terlebih dahulu sebelum nanti aku harus isi bahan bakar. Dan tak berapa lama kemudian aku tidak bisa berkata-kata lagi setelah melihat sebuah foto yang tampak diletakkan oleh seseorang yang mengiringi jenazah. Foto itu terletak di depannya peti mati. Aku melihat sejenak ke arah foto itu dan aku teringat bahwa yang ada di foto itu adalah orang yang tadi mengawalku dari Jakarta. Pak, mau tanya Pak, apa yang meninggal itu laki-laki ya Pak? Kataku kemudian kepada Pak Didu. Iya. Oh, belum dikasih tahu Mas dari rumah sakitnya, kata Pak Didu kemudian. Belum Pak, saya juga nggak tanya nih apakah laki-laki atau perempuan. Oh ini laki-laki Mas, namanya Salman,
kata Pak Didu kemudian. Dan mendengar kata Salman, saat itu aku langsung panik. Kenapa? Karena Salman adalah orang yang menyertaiku dari Jakarta. Dan tak kala aku memastikan diri untuk melihat foto itu dari jarak dekat, ternyata benar. Foto itu sama persis dengan orang yang tadi menyertaiku di mobil ambulan. Saat itu aku langsung merinding, dan karena ini sudah malam, maka aku batalkan niatku untuk kembali ke Jakarta malam ini. Aku kemudian menceritakan apa yang aku alami ini kepada Pak Didu. Dan rupanya Pak Didu pun memahami dengan apa yang aku alami, dan Pak Didu kemudian menawarkan aku untuk menginap di rumahnya. Pak Didu kemudian tampak berpamitan kepadaku, "Sebentar Mas, saya mau ke pemakaman dulu nih, soalnya nih jenazahnya sudah mau dimasukkan ke liang lahat. Masnya di sini aja sambil istirahat." Saat itu jam telah menunjukkan kurang lebih pukul 10 malam. Dan jenazah memang tidak dibawa ke rumah, tapi langsung dimakamkan malam itu juga. Tampak Pak Didu saat itu ikut dalam prosesi pemakaman, dan aku yang saat itu sudah dalam perasaan tak menentu, aku lebih memilih untuk menunggu di ambulan. Dan ketika Pak Didu telah berjalan keluar, aku kemudian mengambil sebatang rokok dan aku mengambil bekal minuman yang aku bawa. Saat sedang menikmati sebatang rokok, tiba-tiba pintu mobilku diketuk oleh seseorang. Orang itu tampak menundukkan wajahnya, tidak jelas. Cuman karena di tempat itu masih ramai, aku tidak takut, maka pintu kemudian aku buka. "Terima kasih, kamu sudah mengantarku sampai ke sini. Mudah-mudahan kamu nanti pulangnya lancar dan tidak ada masalah. Selamat tinggal," kata orang itu. Dan ketika aku melihat wajahnya, tampak orang itu adalah Mas Salman, orang yang tadi ikut mendampingiku dari Jakarta. Saat itu aku tidak bisa berkata apapun. Aku saat itu seperti seseorang yang dalam pengaruh hipnotis. Bahkan untuk sekedar bernapas saja aku merasakan sesuatu yang sangat berat. Aku seperti orang yang trauma atau depresi dengan kejadian yang aku alami. Aku saat itu masih terduduk di jok sopir dan aku tidak dapat berkata apa-apa. Bahkan rokok yang aku hisap pun saat itu sudah mau habis. Cuman aku untuk menggerakkan tanganku saja rasanya sangat berat. Tak berapa lama kemudian tampak pintu mobilku ini diketok-ketok oleh Pak Didu. Mas, kata Pak Didu kemudian. Dan mungkin karena melihatku mukanya yang pucat dan tampak ketakutan, Pak Didu kemudian memanggil beberapa orang untuk
membantuku. Saat itu kunci mobil yang aku pegang diambil oleh Pak Didu, dan aku waktu itu disuruh pindah untuk di kursi samping yang tidak ada setirnya. Dan saat itu aku kemudian oleh Pak Didu dan beberapa orang tetangganya, saat itu aku ditemani ngobrol-ngobrol, dan tak lama kemudian pun aku langsung diantar ke rumahnya Pak Didu untuk menginap. Dan di rumah Pak Didu itulah aku kemudian menceritakan pengalamanku tadi saat ditemui oleh almarhum Pak Salman. Tampak keluarga Pak Didu dan yang lain tampaknya mereka tidak kaget. Gak apa-apa, Mas Leo, Pak Salman ini kan orangnya baik. Dia itu di sini ustadz. Jadi di sini itu kayak seorang ustadz gitu, Mas. Jadi dia meninggal karena mengalami satu penyakit ya, seperti komplikasi gitulah, Mas. Cuman mungkin amal ibadahnya bagus, makanya sampai saat mau dimakamkan pun beliau tidak mau merepotkan orang lain, bahkan ikut membantu emasnya untuk sampai ke pemakaman, kata Pak Didu kemudian. Dan mendengar cerita Pak Didu itu, aku kemudian merasa sedikit plong. Ternyata orang yang aku antar ini adalah orang baik, sehingga kecil kemungkinan arwahnya ini akan menggangguku. Dan malam itu aku menginap di rumahnya Pak Didu, dan pagi harinya sekitar jam 6:30 pagi aku langsung kembali ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta, aku saat itu sebenarnya ditegur oleh pimpinanku. Kenapa? Karena aku tidak langsung cabut setelah acara pemakaman. Namun setelah aku memberitahukan segalanya, sang atasanku itu pun cuman bisa tersenyum. Dan Mbak Gina yang kemudian ikut nimbrung dalam pembicaraan itu kemudian hanya berkata, ya Mas Leo, ini kejadian-kejadian seperti itu tuh sebenarnya kejadian biasa saja, Mas, tidak terlalu ngagetin, namanya juga bawa jenazah. Nah, Mbak Gina kemudian. Baik, itulah cerita yang Pak Tono bisa sampaikan pada teman-teman semua. Dan terima kasih kepada Pak Effendi yang telah mengirimkan cerita ini, dan kepada Anda semua yang telah mendengarkan cerita ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.